Ratusan rumah di Taman Cikunir Indah, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir Jumat malam. Banjir disebabkan tanggung kali baru jebol akibat intensitas hujan tinggi sejak Jumat sore. Ketinggian banjir yang mencapai hingga 1 meter bahkan membuat kendaraan milik warga tidak dapat melintas. Tadi sih dari hujan, kayak dari jam 4 atau jam 5 gitu sih. Ini ketinggian berapa nih? Setengah meter ada? Iya, kayaknya ada deh. Ada ya? Di atas dengkul. Oh, ini kendaraan nggak bisa lewat ya? Nggak bisa, mati total deh. Apa penyebabnya katanya? Tanggul Katanya jebol sih atau emang hujannya deras? Jebol sekaligus emang hujannya sih deras banget sih tadi. Sampai geluduk juga. Tapi emang langganan juga di sini banjir ya? Dari dulu sih paling banjirnya dikit-dikit doang, nggak nyampe ke dalam rumah. Oh, ini baru pertama kali. Kali. Pertama kali. Meski perumahan Taman Cikunir Indah ini kerap terendam banjir, kondisi kali baru yang dangkal serta sempit membuat aliran kali tidak dapat lagi menampung debit air, terlebih jika hujan deras tiba. Guna mengurangi debit air, petugas langsung menerjunkan 4 mesin pompa air. Danau ya, situ Wong. Mungkin kalau danau itu dijadikan tandan air, insya Allah debit air yang mengalir ke sungai menjadi terkendali sehingga beban kali baru bisa menampung aliran sungai di kala musim hujan seperti ini. Warga berharap pihak pemerintah Kota Bekasi segera memperbaiki tanggul jebol serta menormalisasikan kali baru. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Hidayat, Ainus melaporkan. Ditinggal mudik, sejumlah kios di Cibubur, Pasar Rebo, Jakarta Timur ludes terbakar. Hujan deras selama beberapa jam, ratusan rumah warga di Bandar Lampung terendam banjir. Akibat jembatan rusak, warga Lebak, Banten harus melintasi sungai untuk bersilaturahmi saat Lebaran. Libur Lebaran dimanfaatkan warga menyerbu tempat-tempat wisata favorit termasuk Bandung Zoo, Jawa Barat. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas pagi Anda. Bersama saya Raisa Nadia, berikut seputaran news pagi selengkapnya. Pemirsa, ditinggal mudik, 3 kios di Cibubur, Pasar Rebo, Jakarta Timur ludes terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Kebakaran ini menghanguskan 3 kios di Jalan Raya Lapangan Tembak Cibubur, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Banyaknya bahan yang mudah terbakar menyebabkan petugas pemadam sempat kewalahan memadamkan api. Diduga titik api berasal dari kios percetakan yang ditinggal mudik karyawannya. Besarnya api merembet hingga kedua bangunan kios lainnya. 11 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Hujan deras selama beberapa jam menyebabkan ratusan rumah warga di Bandar Lampung terendam banjir. Banjir juga merendam akses jalan. Sejumlah sepeda motor yang menerabas genangan mendadak mati mesin. Banjir merendam ratusan rumah warga setelah hujan deras mengguyur kota Bandar Lampung selama 3 jam. Di sejumlah titik, ketinggian air mencapai 1 meter. Ratusan kepala keluarga terdampak banjir terpaksa merayakan Lebaran di tengah kepungan banjir, termasuk warga di Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Warga yang panik tak sempat menyelamatkan perabotan dan barang elektronik mereka. Air semana, Pak? Kurang lebih kalau di Gang Walet ini sepinggang. Pinggang ya? Kebanyakan banyak yang rendam. Yang surut mulai dari di jam belum surut. Di jam 11 itu baru mulai surut. Cuman masih seperti ini, masih jauh. Masih
kita di dalam rumah masih sekitar 70 sentian masih. Sampai sekarang masih 70 senti. Kiriman dari atas, dari Ciracas. Udah sering ini Bang kejadian Bang? Terakhir banjir 2017, nah ini yang paling besar 2024 ini. Selain ratusan rumah, banjir juga merendam akses jalan utama. Sepeda motor yang nekat menerabas banjir akhirnya mati mesin. Lurah Negeri Olok Gading Teluk Betung Timur mengatakan jumlah rumah warga yang terdampak banjir sekitar 150 rumah. Banjir terjadi akibat air kiriman dari kawasan Citra Garden yang berada di wilayah dataran lebih tinggi. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Diguyur hujan selama 8 jam, sejumlah titik longsor menutup jalan antar kecamatan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Akibat tertutup material longsor, jalan kabupaten dari Kecamatan Dharma hingga Subang tidak dapat dilewati kendaraan. Inilah salah satu titik longsor yang menutup jalan kabupaten di Desa Cimengah, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tebing setinggi 10 meter dengan panjang 20 meter longsor setelah diguyur hujan selama 8 jam. Tanah longsor ini merupakan titik longsor kedua di Desa Cimengah yang menutup jalan Cipasung arah Selajambe. Akibatnya warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Cuman yang paling parah baru tahun sekarang. Oh gitu. Ya, yang sebelumnya nggak parah kayak ini. Dari data BPBD Kabupaten Kuningan, sebanyak 6 titik longsor yang menutup jalan kabupaten dari Kecamatan Dharma hingga Kecamatan Selajambe. Selain menutup jalan, material longsor juga merusak rumah warga. Pihak BPBD Kuningan masih melakukan pembersihan material longsor yang menutup jalan. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin melaporkan. Setahun lebih disandra kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya, beredar video pilot Susi Air meminta TNI Polri menghentikan serangan udara di wilayah Papua. Dalam video yang beredar, pilot Susi Air, Mark Martens, meminta kepada TNI Polri agar tidak menggunakan bom dari pesawat tempur dalam upaya membasmi TPN PB-OPM atau KKB di wilayah Papua. Mark Martens juga meminta agar negara asing dapat berkomunikasi dengan Indonesia, terutama pimpinan TNI Polri agar dalam upaya memberantas TPN PB-OPM atau KKB harus melalui jalur darat, tidak melalui udara. Egyanus Kogoya turut mengancam akan membawa pilot Susi Air yang telah disandra sejak 7 Februari 2023 untuk bertempur bersama kelompok OPM atau KKB melawan TNI Polri. Orang-orang di sini. Gara-gara solar berceceran di jalur kawasan Gunung Gumintir, Jember, Jawa Timur, puluhan pengendara motor berjatuhan hingga terluka. Sementara satu mobil PLN terperosok akibat jalanan yang licin. Sudah tiga. Puluhan pengendara motor mengurangi laju kendaraan mereka saat melintasi kawasan jalur mudik dan balik di Gunung Gumitir, Kecamatan Silo, Jember. Tak sedikit pengendara yang terluka usai terjatuh di jalanan yang licin. Bahkan mobil PLN juga terperosok akibat solar yang berceceran di jalan. Solar yang tercecer diduga berasal dari sebuah kendaraan yang mengalami kebocoran. Petugas damkar langsung turun tangan dengan menyemprot air bercampur busa agar perjalanan warga tidak terganggu. Pemirsa, di Serang, Banten, warga yang hendak bersilaturahmi di masa libur Lebaran terpaksa harus melintasi sungai berarus deras. Hal ini dilakukan karena jembatan yang biasa digunakan warga rusak dan belum diperbaiki. Sambil menjaga keseimbangan, warga desa Lewipuh, Kecamatan Banjarsari, Lebak, Banten ini harus menggendong anaknya di tengah deras arus sungai Ciliman. Akibat jembatan yang rusak, para warga terpaksa melintasi sungai untuk bersilaturahmi di momen libur Lebaran. Meski ada jalan alternatif, namun warga harus memutar arah puluhan kilometer atau menempuh perjalanan hingga 2 jam. Aduh, ngeri Pak. Walaupun airnya kecil tapi kan deras. Kalau bagi saya sih orang tua ya biasa, cuman kan ini anak-anak kasihan gitu, ngeri saya juga sebetulnya. Ada kalau mau muter nggak lewat jembatan sekitar
2 jam lah lewat situ, lewat Cidima, lewat Cisampang, bisa tuh tertembusnya ke sana. Sebelumnya 15 orang warga terjun bebas ke sungai akibat salah satu tali jembatan terputus Rabu kemarin. Mereka alami sejumlah luka akibat menghantam bebatuan yang ada di dasar sungai. Warga berharap pemerintah setempat segera mengambil tindakan agar jembatan dapat kembali dipergunakan oleh warga. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Pemirsa, hendak silaturahmi, sebuah minibus syarat pemudik ludes terbakar di ruas tol Pandaan Malang, Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya penumpang panik dan berhamburan ke sisi jalan. Video amatir ini merekam detik-detik minibus Elf berpenumpang 17 pemudik ludes terbakar, tepatnya di kilometer 63.800 Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu siang. Beruntung seluruh penumpang diantaranya 5 anak-anak asal Bojonegoro berhasil selamat dari kobaran api. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik pada mesin bus. Besarnya kobaran api membuat seluruh badan minibus terbakar hingga menyisakan bangkai kendaraan. Akibat kebakaran, arus lalu lintas di tol Pandaan Malang sempat tersendat. Oh, panas sih. Pemirsa, antrian kendaraan mengular di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Volume kendaraan pemudik yang menuju ke Pulau Jawa diprediksi akan mencapai puncaknya pada hari ini dan Senin. Menjelang puncak arus balik, sejumlah kendaraan sudah mulai terlihat memadati antrian kendaraan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Terpantau sejak pagi, petugas pelabuhan mulai disibukkan dengan aktivitas sejumlah kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 4, roda 2, dan juga bus-bus pengangkut penumpang yang akan melakukan penyeberangan menuju ke Pulau Jawa. Berdasarkan prediksi dari PT ASDP Bakauheni Lampung terkait dengan lonjakan dan juga puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada hari Minggu dan hari Senin yang akan datang, di mana bertepatan dengan berakhirnya masa cuti libur bersama Hari Raya Idul Fitri. Perlu diketahui, selama periode arus balik tahun ini, PT ASDP menerapkan kebijakan bagi para pengguna jasa yang telah memiliki tiket sejak jauh-jauh hari untuk jalur penyeberangan Merak Bakauheni dan ke Pelabuhan Ketapang Gilimanuk, yakni menghapus pemberlakuan tiket kadaluarsa yang berlaku 24 jam sejak pengguna jasa ini melakukan check-in di pelabuhan. Hal ini sebagai langkah antisipasi dari PT ASDP atas ketidaknyamanan pemudik yang terjadi pada arus balik kemarin. Jadi untuk para pemudik ini tidak perlu khawatir tiketnya akan hangus begitu jika nantinya pada puncak arus mudik mengalami kemacetan serta antrian di jalur menuju ke pelabuhan. Dari Pelabuhan Bakauheni Lampung, Muharlin Rama Ramadona, Andri Setiawan, Anyus melaporkan. Pemirsa, stasiun Pasar Senen Jakarta terpantau dipadati calon penumpang pada Sabtu malam. Apalagi akhir pekan ini bertepatan dengan awal arus balik Lebaran Idul Fitri. Dan berikut laporan Nisa Sahib dan Yudi Richard. Pemirsa, memasuki 3 hari pasca Lebaran 2024, situasi terkini di stasiun Pasar Senen masih ramai pemudik maupun penumpang. Area tunggu pun dipenuhi oleh calon pemudik yang akan pergi ke kampung halamannya mereka masing-masing. Dan hari ini tercatat ada lebih dari 23.000 penumpang yang akan pergi dari stasiun Jakarta atau stasiun Senen ini dan pergi ke kampung halamannya mereka masing-masing seperti ke Tegal ataupun ke Surabaya. Dan sejumlah calon pemudik mengaku baru akan berangkat mudik dikarenakan kehabisan tiket untuk pergi mudik pada sebelum Lebaran. Sementara itu hari ini sudah nampak banyak pemudik yang kembali ke Jakarta pasca pergi ke kampung halamannya, yaitu tercatat 46.000 orang tiba di stasiun Senen, Gambir maupun stasiun Jakarta lainnya. Pemudik mengaku balik ke Jakarta hari ini dikarenakan sudah ada aktivitas di tempat kerja mereka masing-masing. Dan puncak arus mudik yang menggunakan moda transportasi kereta ini diperkirakan akan terjadi pada 15 April 2024. Dari Jakarta, Nisa Saib, Yudi Richard, iNews melaporkan.
Selain kereta api jarak jauh, lonjakan penumpang juga terjadi di kereta api jarak dekat atau komuter lain relasi Yogyakarta-Solo Palur. Sekitar 23.000 orang lebih pengguna KRL memadati stasiun Tugu Yogyakarta dan menyebabkan antrian panjang. Libur panjang Lebaran, arus penumpang di stasiun besar Tugu Yogyakarta terus meningkat, termasuk kepadatan arus penumpang KRL relasi Jogja-Solo Palur. Ribuan pengguna KRL harus sabar mengantri cukup panjang di pintu kedatangan maupun check-out karena jumlah penumpang yang membludak dan berdesakan. Umumnya para pengguna KRL merupakan wisatawan yang akan berlibur di kawasan Malioboro maupun warga antar kota untuk bersilaturahmi menemui sanak saudara di sekitar Yogyakarta. Meskipun harus berdesakan, namun penumpang mengaku tetap menikmati perjalanan menggunakan KRL yang dinilai lebih cepat sampai ke kota tujuan. Sementara itu, ribuan pemudik asal Jawa Tengah dan Jawa Timur mulai memadati stasiun Bandung, Jawa Barat. Dalam sehari, sekitar 18.000 pemudik yang tiba di stasiun Bandung. Sebaliknya, pemudik yang kembali ke daerah asalnya berjumlah 15.000 orang. Memasuki puncak arus balik libur Lebaran, stasiun Bandung terus dipadati para pemudik yang kembali maupun berangkat. Para pemudik yang tiba di stasiun Bandung mayoritas berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemudik yang kembali ke arah stasiun Gambir, Jawa Tengah dan Jawa Timur diperkirakan mencapai 15.000 orang pada hari Sabtu. Humas Daob 2 Bandung, Ayep Hanapi mengatakan, pada mudik Lebaran 2024 jadwal keberangkatan dan kedatangan di stasiun Bandung meningkat. Meski puncak arus balik terjadi pada 12 April, namun masih banyak warga yang baru pulang kampung usai Idul Fitri. Puncak arus balik di stasiun Bandung diprediksi terjadi pada hari Minggu. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia memprediksi puncak arus balik Lebaran akan terjadi pada hari ini dengan jumlah penumpang melebihi 200.000 orang. Selain Jakarta, tujuan arus balik para pemudik dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur adalah Bandung. Balik di moda angkutan kereta api sudah mulai terlihat dari sejak H+1 kemarin. Ada sekitar 200.000 penumpang yang menggunakan kereta api untuk balik. Kemudian pada hari ini di H+2 tanggal 13 April 2024 kami prediksi akan menjadi puncaknya arus balik. Karena sampai saat ini sudah ada sekitar 195.000 orang yang menggunakan kereta api dan angka ini masih dinamis, artinya masih bisa bertambah. Kemudian arus balik pun tetap akan terjadi pada esok di H+3, yaitu sudah ada sekitar 185.000 orang yang sudah memesan tiket kereta api. Adapun rute-rute favorit yang dijadikan masyarakat untuk balik ini diantaranya dari wilayah Jawa Timur menuju ke Jakarta seperti menuju ke stasiun Gambir dan Pasar Senen. Kemudian dari wilayah Jawa Tengah juga menuju ke Jakarta dan Bandung. Kemudian dari wilayah Yogyakarta, Solo juga menuju ke Jakarta seperti stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir dan juga stasiun Bandung. Pemirsa, ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati Bandung Zoo di musim libur Lebaran. Selain melihat berbagai jenis satwa, wisatawan juga melakukan tradisi botram atau makan bersama di area Bandung Zoo. Berbagai cara dimanfaatkan masyarakat untuk mengisi libur Lebaran. Ya, salah satunya dengan berkunjung ke kebun binatang di Bandung, Jawa Barat. Berbeda dari biasanya, kawasan wisata ini dipadati ribuan wisatawan. Jika di hari biasa, kawasan ini hanya dikunjungi sekitar 500 pengunjung, di momen libur Lebaran ada sekitar 3.500 lebih wisatawan yang datang setiap harinya. Menarik kebun binatang Bandung, selain bisa melihat dan mengedukasi anak-anak tentang satwa, pengunjung juga bisa berinteraksi langsung memberi makan satwa. Pengunjung bahkan juga bisa bersuah foto bersama burung-burung kakatua. Tak sedikit wisatawan yang bahkan berkumpul bersama keluarga sambil menggelar tikar dan makan bersama di area taman. Saya baru pertama mau pengen ngenalin satwa-satwa gitu kan, yang terdekat ya dibawa ke sini aja ke kebun binatang.
Dan jaraknya juga relatif jarak dekat. Nah, ibu, istri, adik-adik semua. Nah, keluarga besar. Ditargetkan 45.000 pengunjung datang selama 2 pekan libur Lebaran ini. Hari biasa kita paling tinggi itu cuma 750 atau di bawahnya 350. Kalau sekarang target kita selama 12 hari itu per harinya 3.500. Jadi kali 12 hari sampai tanggal 21 April. Nah, untuk dapat menikmati semua wahana di sini nih, Anda hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp65.000. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, di akhir pekan Lebaran, ribuan masyarakat terus mendatangi Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta untuk berlibur. Pengunjung yang datang bukan hanya warga Jabodetabek, melainkan dari berbagai daerah. Dan berikut laporan Hendri Aprila dan juru kamera Heru Tri Yuniarto. Pemirsa, memasuki momen libur Lebaran atau pada hari ketiga setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, warga atau masyarakat yang hendak berlibur atau berkunjung beberapa titik wisata yang ada di Jakarta sudah mulai diramaikan oleh pengunjung. Dan tempat kami melaporkan saat ini di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan sudah mulai ramai dikunjungi pengunjung sedari tadi pagi. Dan data yang kami dapatkan dari Humas Pengelola dari Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan sudah ada sekitar 15.000 pengunjung yang datang sedari tadi pagi. Dan memang jumlah kendaraan juga sudah cukup memadati parkiran dan juga antrian untuk masuk menuju Taman Ragunan, Jakarta Selatan ini. Dan memang masyarakat yang hendak berkunjung ini tidak hanya dari wilayah Jabodetabek saja, tapi ada yang datang dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Dan juga masyarakat juga yang berkunjung ke sini ini untuk harga tiket dibanderol dengan harga Rp4.000. Dan untuk jam operasional, pemirsa, ini dibuka dari pukul 7 pagi hingga pukul 16.00 atau pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Dan himbauan untuk masyarakat yang hendak berlibur atau berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan ini untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga keamanan, juga menjaga barang berharga Anda agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Selamat berlibur dan selamat berkumpul bersama keluarga. Dari Jakarta, Hendri Afrila, Heru Tri Yuniarto, iNews melaporkan. Pemirsa, Lebaran tahun ini sepertinya Anda perlu merasakan suasana baru dengan pilihan destinasi wisata yang tidak membosankan. Salah satunya Dusun Semilir di Semarang, Jawa Tengah. Menariknya, selain menyuguhkan suasana sejuk, Anda bisa menikmati sensasi wahana perosotan terpanjang dengan lintasan 100 meter. Seperti apa? Berikut liputannya. Ya, tempat ini menjadi salah satu destinasi populer di musim liburan tahun ini. Selain menyuguhkan panorama alam indah dan udara yang sejuk, tempat wisata yang dibuka sejak 2019 ini menyediakan beragam wahana, tempat kuliner, penginapan hingga pusat perbelanjaan. Nah, salah satu wahana yang banyak diminati adalah ini dia nih. Perosotan pelangi terpanjang di Indonesia dengan panjang 100 meter dan tinggi 30 meter. Nah, pemirsa, ini saya mau nyobain salah satu wahana favorit yang ada di Dusun Semilir ini. Ini tingginya ada 30 meter, panjangnya 110 meter kayaknya. Mas, boleh ayo kita langsung go. Asalnya dari mana? Kudus. Dari Kudus sama juga ya? Iya, sama. Adik kakak. Oh, adik kakak. Oke, berangkat dari Kudus jam berapa nih? Jam 7, setengah 8. Sampai sini jam 10. Jam 10. Tadi udah nyoba apa aja nih? Perosotan, baru ini, kedua ya, sinema. Mau nyoba apa lagi nih abis ini? Kayaknya rumah hantu. Rumah hantu, mau apa yang namanya perahu itu. Yang lainnya belum tahu ini, baru kali ini. Kali ini. Gimana nih tanggapannya ngelihat Dusun Semilir? Seru banget. Seru, sejuk, adem. Sumpah sejuk banget, adem, iya.
sumpah. Emang libur lebaran atau gimana? Libur lebaran emang direncanain dari dulu ke sini, baru kesampaian sini. Untuk dusun sendiri kita buka di tahun 2019. Oke, wahananya apa aja tuh, Pak? Wahananya banyak banget, ada perosotan, kemudian ada wahana salju, wahana air, gondola, kereta wisata, dan macam-macam. Kita juga buka lagi sinema 7 dimensi, itu untuk menyambut lebaran tahun ini sih. Berikutnya lagi ada wahana sinema 7 dimensi yang menghadirkan sensasi roller coaster yang menegangkan. Seperti ini nih. Wah, pemirsa, ini seru banget ya, seru ya? Iya, seru. Kita kayak bisa masuk ke videonya, guncangannya kerasa banget. Nah, tadi Kak, saya juga udah main ke berbagai wahana. Jadi nih buat pemirsa yang mau mampir atau lagi jalan-jalan di Semarang, bisa langsung datang ke Dusun Semilir ini. Dari Kabupaten Semarang, di Jawa Tengah, Giselia Nur Rahma, Suryali Santoso. Sampai jumpa. Libur panjang Lebaran, pintu utama objek wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat dipadati kendaraan wisatawan dari berbagai daerah. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, libur panjang Lebaran, pintu utama objek wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat dipadati kendaraan wisatawan dari berbagai daerah, termasuk kawasan Pantai Barat Pangandaran dipadati ribuan wisatawan yang berekreasi bersama keluarga. H+2 Lebaran, antrian kendaraan di pintu masuk utama objek wisata Pantai Pangandaran terlihat mengular. Antrian kendaraan ini akibat adanya keterlambatan pembayaran tiket di pintu masuk. Tercatat ada 29.000 wisatawan yang memasuki lokasi 5 destinasi wisata di Pangandaran. Untuk wisatawan yang masuk ke objek wisata pantainya sendiri, sekitar 19.000 pengunjung yang memadati kawasan tersebut. Dari mana? Kendaraan kemarin itu dominasi lokal, karena masih banyak yang dekat-dekat pakai kendaraan bak terbuka seperti begitu. Hari ini kelihatan sudah mulai banyak yang dari luar kota. Dari ini kelihatan kedatangannya. Kemungkinan diprediksi besok sampai dengan minggu. Sejak hari H Lebaran, tingkat kunjungan terus meningkat hingga saat ini. Sementara pengunjung yang berwisata ke Pantai Pangandaran masih didominasi wisatawan lokal. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah melaporkan. Mengisi libur panjang Lebaran, Pusat Perbelanjaan Modern di Bekasi, Jawa Barat menggelar wahana permainan anak-anak bertajuk Spring in Morocco. Beragam wahana permainan edukatif tersebut digelar hingga awal Mei mendatang. Dalam karnaval game bertajuk Spring in Morocco di Sumarekon Mall Bekasi, Jawa Barat, beragam wahana dapat dimainkan oleh anak-anak. Mulai dari ball in bucket, knockdown, catching duck, hingga spin the wall. Beragam hiburan menarik tersaji guna menambah pengalaman para pengunjung Sumarekon Mall Bekasi. Wahana syarat edukasi tersebut digelar memanfaatkan libur panjang Lebaran 2024. Coba kesini lihat mainannya seru. Seru sih ya, banyak mainan yang baru yang nggak ada di tempat lain menurut saya ya. Harganya juga lumayan cukup terjangkau. Ada kasih makan ikan, ada main perosotan warna-warni, ada kayak main playground. Harga tiket wahana permainan bervariasi mulai dari Rp30.000 hingga Rp100.000. Keseruan Spring in Morocco ini digelar hingga 5 Mei 2024. Dari Bekasi, Jawa Barat, Henry Aprila dan Rizky Solehudin melaporkan. RPA Partai Perindo kembali mendatangi di Treskrimum Polda Metro Jaya. Kedatangannya untuk meminta proses kekerasan seksual anak di bawah umur dengan korban berinisial A 16 tahun segera diproses dan pelaku ditangkap. RPA
RPA Perino mendampingi korban kekerasan seksual berinisial A 16 tahun mendatangi Ditreskrim Polda Metro Jaya. Kedatangan untuk kelima kalinya ini untuk mempertanyakan kembali proses hukum yang telah naik ke tahap penyidikan. Asalnya pelaku berinisial MA 18 tahun yang dikenal pelaku dari media sosial ini belum ditangkap. Mendampingi korban yang adalah korban daripada pencabulan dan kekerasan seksual bagi anak di bawah umur yang sudah 7 bulan proses ini berlangsung dan sudah naik sidik hari ini. Dan kami minta supaya prosesnya dipercepat. Kami melihat bahwa pelaku ini harus segera ditangkap. Mengingat kita sudah 5 kali untuk bertemu berkoordinasi dengan Subit dan juga Kanit juga PPA. Tapi yang terjadi adalah bahwa pelaku sampai detik ini belum ada penangkapan. RPA Perino berharap pelaku segera ditangkap dan mendapatkan hukuman yang maksimal. Mengkaji ulang bagaimana penanganan ini agar lebih cepat lagi, kemudian kembali secara secepat karena yang dialami oleh anak-anak. Itu aja sih sebenarnya yang mau kita desak dan kita kaji, nanti akan kita sampaikan ini ke Karawasidik. RPA Perino akan terus mendampingi korban sampai kasus ini tuntas. Tim Liputan iNews melaporkan. Jika Anda memiliki kredit kendaraan yang masih dalam tahapan kredit, Anda tidak bisa melakukan takeover kredit tanpa sepengetahuan pihak leasing. Hal tersebut diancam dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan ancaman 2 tahun penjara. Kemudahan menerima kredit kendaraan bermotor justru disalahgunakan para debitur nakal yang mengalihkan kendaraan yang masih dalam kredit ke pihak lain atau takeover kredit tanpa sepengetahuan pihak leasing. Seperti yang dilakukan oleh salah satu nasabah MNC Finance. Nasabah yang berasal dari kota Cirebon mengalihkan objek jaminan fidusia berupa mobil kepada orang lain. Pengalihan objek jaminan fidusia melanggar ketentuan Undang-Undang Fidusia dan penadah barang diancam dengan pasal 480 KUHP. Awalnya ini debitur cabang kita di Cirebon, cabangnya MNC Finance melakukan penggadaian atau penjualan 1 unit mobil Terios yang mana mobil itu merupakan objek jaminan fidusia di MNC Finance. Sebenarnya kasus ini tidak perlu terjadi karena proses pengalihan objek jaminan fidusia bisa dilakukan secara legal dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebetulnya ini solusi ini juga nggak susah ya, karena konsumen tinggal lapor aja ke pihak finance yang memberikan kredit. Nah itu kan bisa di take over secara resmi dan konsumen juga lepas dari tanggung jawab itu. Dan itu biasa dan sering dilakukan oleh pihak-pihak konsumen yang memang mau tahu dan taat aturan ya. MNC Finance meminta kepada nasabah untuk mendatangi kantor terdekat jika ada keinginan take over kredit secara resmi dan tidak bertentangan dengan hukum. Dari Jakarta, Moharlin, iNews melaporkan.